jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tips menghadapi pasangan yang suka ngambek. Nah ini Masya Allah, tadi ada pertanyaan dari Bapak yang mungkin kita bisa ulang lagi Pak. Biar lebih jelas Ustadz Maulana ininya pertanyaannya. Ini Ustadz, terkadang istri itu ngambeknya tidak tahu tempat. Kadang di keramaian, di mall atau di tempat-tempat rekreasi seperti di Wira ini. Kadang ada istri yang ngambek seperti itu. Nah, gitu. bagaimana nyitasi ini, Ustaz? Ya, Pak, tahu nggak Pak? Kalau saya rasa alasannya karena Bapak kerja di TPPKK. Banyak ibu-ibu, jadi istri cemburu. Iya. Iya aja lagi Bapak. Pak, duduk Pak. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Silakan. Bapak duduk Pak, izin Pak. Saya Silakan. enggak mau pegang tangannya lagi. Kenapa? Kepada semua suami, tips menghadapi istri yang ngambekan, enggak tahu tempat. Maka saya katakan tadi 3 caranya. Yang pertama, hadapi dengan lembut, kalau masih bisa dilembutin. Peluk dia. Kalau tidak ada orang. Kenapa sayang? Jangan tarik bajuku. Siapa yang tarik tasangku bajumu? Kesangkut bajunya. Tersangkut bajunya. Jadi kadang-kadang Nabi kalau ada apa-apa dia peluk istrinya. Jadi bagus itu. Memeluk istri. Tidur berpegangan tangan. Saya kalau tidur pegang tangan istri saya. Waktu masih hidup. Kalau udah meninggal susah pegang tangannya. Kenapa bisa? Karena 4 anak saya di tengah. Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh saya darah rajang. Jamaah. Yang kedua, boleh dihadapi dengan keras kalau itu berkaitan dengan agama. Tidak sholat. Sholat. Atau sesuatu yang melanggar syariat. Tidak berpuasa. Sengaja ini yang harus suami didik. Karena tugas suami yang paling terberat adalah mendidik istri. Saya rasa Bapak berhasil. Karena mendidik ibu PKK. Bisa. Tapi ternyata didik istri sendiri tidak bisa. Dan kunci, tugas, tips yang ketiga yang paling mudah adalah mendiamkan dulu. Karena itu perempuan semarah-marahnya, sengambek-ngambeknya sosok perempuan itu masih tetap nyapu. Masih tetap masak. Masak dia itu. Itulah hebatnya wanita. Betul tidak? Makanya suami yang harus minta maaf. Konsepnya gini. Sesalah apapun wanita, suami yang minta maaf. Sesalah apapun wanita, suami tetap minta maaf. Itu perempuan kalau marah kan begini. Kalau dia balik minta dikejar itu. Dia minta dikejar itu. Gak taunya suaminya udah ada cewek lain di sini. Balik lagi pasti kan? Balik lagi kan? Jangan mancing Pak. Bapak kasih angin segar. Iya. Makanya kau boleh ngambek-ngambek. Itu laki-laki tidak dikasih angin segar aja dia. Nauzubillah min zalik. Bu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Gula-gulaku. Bu. Perbaiki servisnya. Mantap. Supaya tidak mencari servis di tempat lain. Wow. Bautnya rusak, bautnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran jamaah. Tapi saya masih penasaran. Tadi gara-gara Ustadz ngomong begitu, ada juga yang bisik-bisik sama saya. Ini para bapak-bapak juga ngerasa gini. Sebenarnya kalau masalah ribut ini gara-gara dua-duanya mempertahankan masalah ego masing-masing. Istri mempertahankan egonya, suami mempertahankan egonya. Tapi yang paling sering mengalah justru adalah suaminya yang mengalah kepada istrinya. Walaupun sebenarnya tuh agak terpaksa. Hatinya tuh masih ngedumel aja, masih kesel aja sama istri. Nah ini Bib, mau izin nih Bib. Jadi gitu Bib, ini gimana caranya kalau misalnya seandainya suami istri saling ego, akhirnya suaminya ngalah, tapi hatinya masih kesel, mangkal sama istrinya. Ini bagaimana Bib, mau penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apabila suami istri ribut. Sebenarnya
tidak ada dalam rumah tangga itu orang gak ribut, betul atau tidak? Betul. Kadang-kadang dari istri, subhanallah, kadang-kadang dari suami. Tapi suami yang baik, kalau dikatakan Mas Fadli, suami ngalah, ya misalnya ngalah. Karena orang yang suami yang baik secara salahnya istri, ingetin, salahnya istri masih bisa diterima dalam syariat, ingetin, ya. Selama salahnya istri itu masih bisa diterima dalam syariat, nggak masalah. Suami memaafkan, suami ngalah, kadang-kadang masih ngganjel. Itu ujian. Nanti hilang sendiri. Kalau udah mungkin lihat istrinya masak, atau mungkin lihat istrinya nyuci, atau lihat istrinya ngurusin anak, walaupun dia ngalah tapi sambil ngedumel. Contohnya gimana? Ya, begitu. Itu suami jutek, itu suami jutek. Enggak kan wanita ceritanya. Oh, ceritanya. Bukan suami. Suami. Suami, kalau perempuan kamu ini, kalau suami begini. Kalau suami kan main mata. Kalau perempuan mulutnya. Ya, begitulah. Tapi walaupun kita memaafkan, kadang-kadang seperti Mas Fadli, pasti Ustadz Syam ngalamin, maksudnya ngalamin, artinya memaafkan istri tapi sambil agak sedikit dongkol. Disitulah insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan buat suami. Kenapa? Dia bisa nahan amarahnya, mau marah sama istrinya, tapi dia tahan, artinya dia tidak sampai keluarkan hawa nafsu itu kepada istrinya, makalah itu termasuk insya Allah suami yang soleh. Insya Allah setelah itu hatinya nanti lebih dibaguskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah gitu ya Bib ya. Jadi kalau misalnya seandainya memang harus terpaksa menahan ego, mengalah sama istri, itu udah biasa, nggak ada masalah Nggak gitu. ada masalah. Asal istrinya nggak melanggar syariat Islam. Kadang-kadang kalau kita keluarkan amarah kita yang nyesel. Oh benar. Makasih banyak jazakallah khairan kasiran ilmunya Bib. Jamaah. Satu lagi nih jamaah, kita kasih kesempatan buat tanya. Ayo yang mau nanya angkat tangannya. Ini Bapak, wow, waduh mohon izin Pak. Ini ganteng nih muda. Makasih. Yang ini, yang ini. Ganteng. Yang ini. Kan bilang saya makasih, salah. Enggak salah. Kan bukan Bapak yang disebut ganteng. Oh iya. Iya, silakan Pak, mohon izin perkenalan Pak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Muhammad Daud Kahal. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya begini, saya pernah janji istri saya untuk healing ya. Oh healing. Iya. Tapi sampai saat ini saya belum bisa merealisasikan janji itu. Oke. Sudah 3 bulan lamanya istri saya itu ngambek. Oh ngambek. Iya. Masalahnya adalah uang yang mau digunakan untuk healing itu belum cukup sampai sekarang. Belum cukup. Iya. Istri ngambek udah 3 Ngambek. bulan. Pak pertanyaan saya Iya. Pak. Itu masih tetap dikasih servis sama istri nggak Pak kalau 3 bulan ngambek? Tolong, Iya. mumpung mungkin ada istrinya di sini. Kita sebagai Islam tindak harus mendamaikan. Iya. Udah baik. Bu. Ibu sebenarnya diajak healing kemana? Ibu mau liburan kemana emangnya Ibu? Saya mau liburan ke Jogja, tapi sampai sekarang nggak diajak aja. Sebentar. Kenapa? Ya, saya kan Ustadz Maulana belain perempuan, saya bela laki-laki. Oh kenapa begitu? Ayo. Begini, Kenapa begitu? seorang istri itu harus diajak keliling. Oh. Sudah repot di rumah. Oh. Masak, jagain anak, Balas, jagain stop dulu. rumah. Nanti disanggah. Silakan. Suami janji itu sayang sama istri. Kalau suami mampu pasti dilaksanakan. Kalau tidak mampu, istrinya sabar. Cukup. Iya. Kalau gitu semua duduk. Nanti yang jawab Ustadz Syam. Makasih banyak Bapak, Ibu, Ustadz Syam dijawab nih siapa? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa bertakwa kepadanya, dan juga diantara bagian daripada ketakwaan itu adalah berkata jujur. Kadangkala ini Pak Tabe, kadangkala Ibu, kita ini demi membahagiakan ada sedikit bohongnya. Kalau ditanya kapan kita berangkat, ya nanti Pi masih sibuk. Padahal bukan sibuk, tidak ada uangnya. Cuma berat sekali ngomong bahwa kita laki-laki sedang tidak punya uang. Salah satu yang sangat berat diungkapkan oleh seorang kepala rumah tangga adalah berkata bahwa dia tidak mampu kepada pasangan dan anak-anaknya. Karena dia tidak sanggup untuk memperlihatkan kelemahannya terhadap pasangan dan anak-anaknya. Saya ini pemimpin, saya ini imam, saya ini adalah yang menjadi pahlawan di rumah tangga ini. Masa saya ungkapkan kelemahan saya? Maka dengan itu dia mengatakan nanti. Nanti itu bukan nanti karena sibuk, tapi nanti belum ada biaya, subhanallah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang jujur. Udah, jujur aja. Tapi nggak enak kalau jujur. Maka Allah katakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita mau jujur, takut dia ngambek, pasti ngambek. Tapi Allah katakan, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan kalian. Apa yang kalian duga bahwa dia akan ngambek, mungkin kalau kalian bohong, dia akan ngambek sampai 3 bulan. Tapi kalau kalian jujur, dia juga ngambek, tapi nggak bakal sampai 3 bulan. Akhirnya setelah 2 hari merenung, ya juga ya, kasihan juga kalau sampai ngutang. Kasihan juga apalagi kalau dia sampai korupsi gara-gara saya minta healing. Apalagi kalau sampai dia mengambil uangnya orang supaya saya bisa senang. Subhanallah, akhirnya ngambeknya tidak terlalu lama. Kenapa? Itulah janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah yang memperbaiki pekerjaanmu kalau kau jujur. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya itu, ada bonusnya. Allah ampuni dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka di antara akhlaknya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa jujur dimanapun dia berada. Kadang-kala kita jujur terhadap orang lain, tapi kita sulit jujur kepada keluarga kita sendiri. Wallahu taala alam. Ada yang ngambek tuh. Kenapa? Jangan gitu dong. Sini Aduh. dong. Ayo dong. Suka ngambek deh kalau kita baca ayat. Sini ngapain di situ? Kita kan lagi ada acara. Kan kita mumpung ada di Bira. Kenapa? Harusnya kita itu berenang-berenang. Oh. Bira itu terkenal dengan pasir putihnya, tempat berenang yang bagus. Gak usah ngambek-ngambek. Itu suami istri aja udah dibilang komunikasi. Sama temen juga begitu, komunikasi. Iya ada Komunikasi, ngomong. komunikasi. Dari tadi mau berenang, tarik lagi. Mau berenang, larang lagi. Tunggu sebentar. Saya tanya sama jamaah sini. Ada ibu-ibu yang tahu tempatnya di mana berenang yang enak, Bu? Ada, Bu? Ibu boleh ke depan, Bu? Tapi saya kan tidak berenang sama ibu-ibu. Enggak. Nanya tempatnya doang. Bu, ada tempat yang enak bagus Bu buat berenang, Bu? Ada, saya tahu. Di daerah mana, Bu? Nanti saya WA ya? Ya, Sherlock aja ya. Iya, tapi saya nggak bisa ikut nganterin. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bisa naik itu kok taksi online. Siap. Iya. Kalau ibu nunjuknya ke Mas Fadli, Hah. saya curiga. Kenapa sih? Dia kan orangnya jahil. Kenapa jodohin? Udah, ibu kirimin saya ya. Siap. Kalau gitu. Oh iya, makasih banyak nih buat semua yang hadir di sini, buat jamaah Islam itu yang di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi, kita mau berenang di tempat yang asik. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tapi tidak berenang sama binatang kan? Keren ya jamaah ya. Pemandangan lautnya di Bulukumba ini, Masya Allah. Apa benar kita mau berenang di lautan? Jangan kemana-mana ya jamaah ya. Ikutin kita terus.